Ada beberapa contoh, Pak. Jadi implikasinya adalah, saya tegaskan, Pak, implikasinya adalah dunia ikhtilaf di kalangan para ulama zaman dahulu itu dibingkai oleh ukhuwah Islamiyah. Ya, ikhtilaf zaman dahulu dibingkai oleh ukhuwah Islamiyah. Dan ini real, Pak. Ini real. Jadi ketika orang masuk pada ranah ikhtilaf, mereka sudah menyiapkan mental untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Sepanas apapun diskusinya, setinggi apapun nada suaranya, sekeras apapun pernyataan-pernyataannya, tapi tetap selesai diskusi dibingkai oleh ukhuwah Islamiyah. Itu yang sekarang nggak ada, Pak. Ikhtilafnya kerame, Pak. Tapi bingkai ukhuwahnya ini bermasalah di kita ini. Contoh, Pak. Imam Syafi'i pernah debat, Pak, dengan seorang muridnya yang namanya Yunus ibnu Abdil A'la As-Sofadi. Yunus ibnu Abdil A'la. Ini guru murid, Pak. Perdebatannya tajam. Jadi memang wajar, Pak, perdebatan antara guru dengan murid sampai pada level yang sangat tajam. Sampai nadanya sudah meninggi, Pak. Akhirnya bubar, Pak, diskusinya bubar. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala meraih tangannya Yunus bin Abdul A'la. Kata Imam Syafi'i, wahai Abu Musa, tidak layakkah kita tetap bersaudara meski kita harus berbeda dalam satu masalah? Ini ulama, Pak, zaman dulu begitu. Jadi ketika selesai diskusi dipegang tangannya, kita masih saudara kan, Bang? Walaupun kita berbeda dalam satu masalah. Itu indah, Pak. Kita bisa berbeda, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang satu tahlil tapi tidak, yang lainnya tidak tahlil, tapi bisa dibingkai dengan bingkai persaudaraan itu, Pak. Itu indah, Pak. Nah, para imam sudah mencontohkan itu. Saya juga heran, Pak, kenapa ulama hari ini begitu suka dengan ikhtilaf, mempertajam ikhtilaf, tapi bingkai ukhuwahnya nonsen, Pak. Saya agak bingung kenapa gitu. Lari-larinya baper, Pak. Beda dikit debat baper, Pak, itu. Sudah perdebatan terjadi, salaman nggak mau, tatap muka nggak mau. Itu umat Nabi Muhammad akhir zaman begitu tuh, Pak. Tuh. Saya nggak tahu yang seluruhnya siapa, yang salahnya di mana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, sebelum kita mulai, kita panjatkan surah Al-Fatihah khususan untuk almarhumah Fatimah Fadil Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Bil barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwati man rahimakumullah. Tema hari ini tentang asbab ikhtilaf, ya, di kalangan para sahabat. Namun sebelum lebih jauh dan panjang lebar, jadi mungkin nanti sekitar 15 menit saya sampaikan presentasi. Ini lebih kepada dasar para ulama ketika berbicara perdebatan di kalangan di kalangan mereka. Sekaligus ada penggunaan diksi yang berbeda antara ikhtilaf dengan khilaf. Ada penggunaan diksi yang berbeda sekali lagi antara ikhtilaf dan khilaf. Jadi kalau ikhtilaf apa, kalau khilaf apa, kurang lebih begitu. Yang pertama, hadirin ikhwati man rahimakumullah, perbedaan ikhtilaf dengan khilaf. Para ulama memberikan penjelasan kaitan dengan penjelasan para ulama perbedaan ikhtilaf dengan khilaf. Yang pertama, ikhtilaf ini muncul dengan dalil dan argumentasi, itu ikhtilaf. Jadi landasannya jelas, ada argumentasi, ada dalil, dan kalau bicara dalil tentunya berpijak pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ruang-ruang ikhtilaf pasti ada argumentasi, pasti ada dalil Quran dan Sunnah. Terlepas nanti perbedaan interpretasi, perbedaan memaknai, itu lain persoalan. Yang jelas ada rujukan argumentasi dan dalil berupa Al-Quran dan
sunnah. Kalau khilaf, hadirin ikhwati man rahimakumullah, tanpa ada penekanan dalil, tidak merujuk pada Quran dan sunnah, makanya khilaf dalam kurung penyelisihan ini ya sering disebut sebagai penyelisihi Quran dan sunnah, karena memang tidak ada pijakan dalil. Itu kalau khilaf. Kalau ikhtilaf ada. Maka nanti secara sederhana kita bisa simpulkan, kalau ikhtilaf boleh, khilaf tidak boleh, karena tidak ada argumentasi dan tidak ada dalilnya. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang kedua, ikhtilaf itu bagian daripada rahmat Allah. Hal ini diungkapkan juga oleh banyak ulama ya, diantaranya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ada seorang ulama di zaman Imam Ahmad itu bikin kitab tentang Kitabul Ikhtilaf, tentang kitab yang isinya membahas tentang ikhtilaf. Kata Imam Ahmad ini kepada yang nulis buku, kata beliau, kasihlah judul bukan kitab ikhtilaf, tapi kasih judulnya Kitabus Sa'ah. Sa'ah, as-sa'ah ya. Artinya kelapangan, Mbak. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau ingin membahas buku tentang perbedaan di kalangan para sahabat, maka judul bukunya adalah bukan kitab ikhtilaf, tapi kitab sa'ah atau kelapangan. Kenapa? Karena ketika berbicara tentang perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, manapun pendapat yang Bapak ambil sah. Dan itu menjadi kelapangan. Misal, satu pendapat A cocok bagi satu negeri, pendapat A tidak cocok di negeri yang lain. Maka ketika pendapat A tidak cocok di negeri yang lain, ada pendapat B yang menggantikan. Dan pendapat A serta pendapat B dua-duanya masih bersumber dari kalangan para sahabat, sehingga tidak ada masalah. Saya tegaskan lagi, Pak. Ada satu negara cocok dengan pendapat A, tapi negara B tidak cocok dengan pendapat A. Maka negara B pakainya pendapat B, Pak. Sehingga pendapat A cocok dengan negara A, pendapat B cocok dengan negara B, dan masing-masing berpijak pada dalil. Kalau konteks sekarang, enggak, konteks sekarang ini, hadirin ikhwati rahimakumullah, di Arab Saudi itu kan dilarang melakukan demonstrasi di Arab. Di Arab ya, dilarang melakukan demonstrasi. Haram hukumnya, Pak. Seluruh ulama Arab menyatakan haram. Ya di Arab Saudi apa yang mau didemonya, Pak? Supremasi hukum berjalan, setidaknya lah berjalan gitu. Minimal yang kita tahu kan berjalan, Pak, supremasi hukum. Hudud berjalan, kesejahteraan ada ya, terlepas ABCD-nya di belakang layarnya, tapi intinya ya sudah terpenuhi lah gitu. Sehingga ya tidak ada alasan orang untuk kemudian demonstrasi. Tapi negara Indonesia, Pak, tidak menganut perkara yang sama, tidak menganut pendapat yang sama. Di Indonesia dibolehkan demonstrasi, tidak ada ulama yang mengharamkan demonstrasi, bahkan dijaga oleh undang-undang. Jadi perbedaan pendapat antara Arab Saudi dengan Indonesia artinya perkara yang sah-sah saja, Pak. Ustadz, ada nggak di zaman sahabat praktek demonstrasi atau tidaknya demonstrasi? Ada, Pak. Ada. Cuman itu mungkin nanti dibahas lebih detail ya ketika berbicara tentang asbab ikhtilaf ummah. Tapi yang kedua, bahwa ikhtilaf adalah rahmat bagi umat muslim. Ikhtilaf. Tapi kalau khilaf, jelas ini bukan rahmat tapi bid'ah kalau khilaf, karena menyelisihi Quran dan sunnah. Saya ulang, kalau menyelisihi Quran dan sunnah, khalas, finish, bid'ah dia. Kalau ikhtilaf ada rahmat. Kenapa? Kata Imam Ahmad bin Hambal, kitab ikhtilaf adalah kitab kelapangan, di mana setiap kita boleh memilih pendapat yang mana saja, yang match, yang cocok, yang sinkron dengan kondisi kita. Dalam bahasa ilmu balaghah itu ada istilah gini, Pak. Mutabiq li muqtadal hal. Mutabiq cocok, li muqtadal hal, dengan keadaan yang sedang dihadapi. Itu harusnya begitu, Pak. Fatwa itu harus begitu. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbedaan ikhtilaf dengan khilaf. Ikhtilaf terjadi di kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Pak. Itu ikhtilaf. Dan mereka semua, saya tegaskan, Pak, mereka semua welcome dengan ikhtilaf. Bahkan para sahabat, Pak, kalau terjadi ikhtilaf di kalangan mereka, selalu memberikan porsi bisa jadi pendapat yang lain yang benar. Ini di kalangan sahabat, Pak. Jadi kalau sahabat berbeda pendapat, Pak, ada porsi dia yakin dengan kebenaran yang dia punya, tapi ada porsi yang lain bahwa bisa jadi yang lain juga benar. Dan itu diambil juga oleh Imam Syafi'i, Pak. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ra'i as-sawab
pendapat saya benar. Walaki yahtamilul khoto, akan tetapi bisa jadi mengandung kesalahan. Itu Imam Syafi'i, Pak. Kata Imam Syafi'i, pendapat saya benar, makanya saya pegang, makanya saya gunakan argumentasi, makanya saya tetap bersikukuh dengan pendapat saya. Tapi bisa jadi mengandung kesalahan, ada porsi ruang-ruang salahnya, Pak. Imam Syafi'i itu, pengakuan Imam Syafi'i. Wa ra'yukal khoto, dan pendapat Anda, kata Imam Syafi'i, salah. Walaki yahtamilus shawab, tapi bisa jadi mengandung kebenaran. Kenapa Imam Syafi'i bilang salah? Karena Imam Syafi'i tidak mau mengambil pendapat tersebut. Ada kemungkinan benar, ketika didiskusikan ada argumentasi, bisa jadi, Pak, Imam Syafi'i berubah pendapatnya, lebih setuju kepada pendapat lawannya. Makanya kata Imam Syafi'i, pendapat saya benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat ente salah, bisa jadi benar. Maka para sahabat, Pak, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau ikhtilaf itu selalu memberikan ruang-ruang tadi, Pak. Ruang-ruang yang ini perkara yang dibolehkan, perkara yang dimudahkan oleh agama, dan masing-masing mereka senantiasa memberikan porsi, bisa jadi yang lain juga benar. Itu kalau masuk kategori ikhtilaf. Kalau khilaf pasti salah satunya salah, Pak. Kalau khilaf pasti salah satunya salah, karena bahasanya juga menyelisihi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, itu ungkapan Imam Ahmad terkait dengan penulisan kitab, ya, kitab As-Sa'ah atau kelapangan. Juga Imam Syafi'i yang bisa jadi pendapat saya benar tapi mengandung kesalahan, atau pendapat Anda salah tapi juga mengandung kebenaran. Ada beberapa contoh, Pak. Jadi implikasinya adalah, saya tegaskan, Pak, implikasinya adalah dunia ikhtilaf di kalangan para ulama zaman dahulu itu dibingkai oleh ukhuwah Islamiyah. Ya, ikhtilaf zaman dahulu dibingkai oleh ukhuwah Islamiyah, dan ini real, Pak. Ini real. Jadi ketika orang masuk pada ranah ikhtilaf, mereka sudah menyiapkan mental untuk tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Sepanas apapun diskusinya, setinggi apapun nada suaranya, sekeras apapun pernyataan-pernyataannya, tapi tetap selesai diskusi dibingkai oleh ukhuwah Islamiyah. Itu yang sekarang nggak ada, Pak. Ikhtilafnya kerame, Pak, tapi bingkai ukhuwahnya ini bermasalah di kita ini. Contoh, Pak, Imam Syafi'i pernah debat, Pak, dengan seorang muridnya yang namanya Yunus ibnu Abdil A'la As-Sofadi. Yunus ibnu Abdil A'la ini guru murid, Pak. Perdebatannya tajam. Jadi memang wajar, Pak, perdebatan antara guru dengan murid sampai pada level yang sangat tajam. Sampai nadanya sudah meninggi, Pak. Akhirnya bubar, Pak, diskusinya bubar. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala meraih tangannya Yunus bin Abdul A'la. Kata Imam Syafi'i, wahai Abu Musa, tidak layakkah kita tetap bersaudara meski kita harus berbeda dalam satu masalah? Ini ulama, Pak, zaman dulu begitu. Jadi ketika selesai diskusi dipegang tangannya, kita masih saudara kan, Bang? Walaupun kita berbeda dalam satu masalah. Itu indah, Bapak. Kita bisa berbeda, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, yang satu tahlil tapi tidak, yang lainnya tidak tahlil, tapi bisa dibingkai dengan bingkai persaudaraan itu, Pak. Itu indah, Bapak. Nah, para imam sudah mencontohkan itu. Saya juga heran, Pak, kenapa ulama hari ini begitu suka dengan ikhtilaf, mempertajam ikhtilaf, tapi bingkai ukhuwahnya nonsen, Pak. Saya agak bingung, kenapa gitu. Lari-larinya baper, Pak. Beda dikit debat baper, Pak, itu. Sudah perdebatan terjadi, salaman nggak mau, gitu. Tatap muka nggak mau. Itu umat Nabi Muhammad akhir zaman begitu tuh, Pak, tuh. Saya nggak tahu yang seluruhnya siapa, yang salahnya di mana. Hadirin ikhwati rahimakumullah, pernah juga terjadi antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Ali Al-Madini, Pak. Ada murid beliau namanya Ali bin Al-Madini. Perdebatan, Pak, perdebatan. Ali Al-Madini ini mengendarai tunggangan, kemudian turun debat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Perdebatan tajam, Pak, sangat tajam. Sama sampai suaranya itu meninggi, dan masing-masing bertahan dengan pendapatnya. Ini kaitannya dengan ini, Pak. Para aktivis Badar dan aktivis Hudaybiyah, kan para sahabat yang ikut perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah, apakah mereka seluruhnya masuk surga?
otomatik atau tergantung amal mereka lagi, Pak? Karena ada hadis dari Nabi bahwa tidak akan ada satupun yang bikin madorot atau dianggap salah dari para pelaku perang Badar, Pak. Itu ada hadisnya. Nah, ini perdebatan antara Imam Ahmad dengan Ali ibnu Al-Madini. Kata Imam Ahmad, semuanya dakhala jannah, semuanya syahadah. Baik aktor-aktor di perang Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah. Kata Ali Al-Madini enggak semuanya lah. Nanti ada kaitan dengan yang lain. Ini sampai perdebatan tajam. Ini kan urusan surga neraka, Pak. Saya ulang, ini urusan surga dan neraka. Perdebatan terjadi antara Imam Ahmad dengan Ali Al-Madini. Endingnya, Pak, perdebatan deadlock, tidak bisa diselesaikan. Maka Ali Al-Madini naik tunggangannya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, yang memegangi tunggangannya Ali ibnu Al-Madini adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dipegangin, Pak. Ayo antum naik. Padahal perdebatannya sangat tajam, Pak. Tapi perlakuan Imam Ahmad kepada Ali Al-Madini itu melebihi perlakuan seorang guru kepada muridnya. Padahal ini guru murid, Pak. Sampai disiapkan kendaraannya, dipegang kendaraannya supaya beliau bisa naik ke atas kendaraannya dengan tenang. Ali ibnu Al-Madini dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ini bingkai ukhuwah, Pak. Saya nggak tahu kenapa orang hari ini sekali lagi begitu asyik dengan perdebatan, tapi bingkai ukhuwahnya nggak ada. Ada yang salah, Pak, di umat ini, Pak. Kalau terus-terusan hanya mempertahankan ego untuk senantiasa berdebat. Tapi ukhuwahnya sudah tidak ada. Hadirin ikhwati rahimakum, ada pernyataan Imam Ahmad, Imam Ibnu Taimiyah, Pak, rahimahullahu taala. Ini Imam Ibnu Taimiyah menyatakan indah nih, Pak. Ini sederhana kata Imam Ibnu Taimiyah. Saya baca terjemahnya. Sesungguhnya kata Imam Ibnu Taimiyah. Jadi tolong kepada yang sering mengkaji Imam Ibnu Taimiyah, tolong baca diktator ini dan baca kalimat ini, Pak. Kata Imam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya masalah-masalah ijtihadiyah semacam ini tidak boleh diingkari dengan menggunakan tangan. Jangan main kasar, Pak. Jangan main tangan. Tidak ada seorang pun yang boleh mewajibkan orang lain untuk mengikuti pendapat tersebut. Misalkan saya, Pak, mewajibkan Bapak harus ikut pendapat saya. Nggak boleh itu, Pak. Karena itu ranah ijtihad. Dia misal, Pak, saya tidak kunut. Saya bilang kepada Bapak yang masih kunut, Pak, pokoknya tinggalkan kunut. Kalau tidak mau ninggalin kunut, jangan ketemu saya. Itu nggak boleh, Pak. Itu nggak boleh, jelas fatal, Pak. Nggak boleh itu, Pak. Nggak ada itu, Pak. Nggak boleh itu. Karena itu ranah ijtihad dia. Akan tetapi masalah seperti ini, kata Imam Ibnu Taimiyah, harus dikaji dengan argumen-argumen yang ilmiah. Bahas argumentasinya. Apa titik tengkar antara kunut dengan tidak kunut, Pak? Ini contoh, Pak. Apa titik tengkarnya? Apa sumber masalahnya? Kaji, Pak. Kesimpulannya sederhana. Bukan tidak ada hadis tentang kunut subuh, ada hadisnya, Pak. Dalam Bulughul Maram juga ada bahwa Nabi SAW melaksanakan kunut subuh sampai beliau meninggal dunia. Hadisnya ada. Jadi yang bilang hadisnya nggak ada, masalah tuh pemahaman hadisnya. Hadisnya ada, Pak. Tapi yang jadi masalah adalah ada rawi dalam hadis yang meriwayatkan Nabi kunut subuh sampai meninggal dunia. Rawinya bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Abu Ja'far Ar-Razi diperdebatkan kesikohannya, Pak. Orang ini tuh diperdebatkan bener apa kagak bener nih orang, gitu, Pak. Kata Imam Syafi'i bener orang ini. Kata Imam Ahmad kagak bener orang ini. Kata Imam Syafi'i hadis kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia berarti hadisnya bisa diterima, Pak. Setidaknya hasan kalau tidak sahih, Pak. Kenapa? Karena Abu Ja'far Ar-Razi siqah. Tapi bagi Imam Ahmad bin Hanbal yang bilang Abu Ja'far Ar-Razi tidak siqah, bermasalah, maka hadisnya dijatuhi hukum dhaif sehingga tidak bisa diamalkan. Itu titik tengkarnya, Pak. Maka kalau ingin mengkaji tentang kunut subuh, pastikan dulu Abu Ja'far Ar-Razi seperti apa orangnya. Bukalah literatur kitab Rijalul Hadis, pembahasan tentang orang-orang yang memang bergerak dalam sanad-sanad hadis sebagai rawi-rawi hadis. Bahas, Pak, itu. Nah, itu baru jadi argumentasi ilmiah. Bukan mempermasalahkan kunut dan tidak kunutnya dulu, Pak. Bahas dulu masalahnya apa sih ini, gitu. Oh, ternyata masalah seorang rawi yang dihukumi sahih oleh Imam Syafi'i, dihukumi sikoh oleh Imam Syafi'i, dihukumi tidak sikoh oleh Imam
Ahmad, ya udah perdebatkan gitu, selesaikan itu, pakai argumentasi ilmiah. Dan kitabnya ada. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sehingga siapa yang kemudian terbukti kebenaran salah satu pendapat baginya, ia pun mengikutinya. Selesai. Sementara yang bertaklid pada pendapat yang lain, tapi tidak boleh diingkari juga. Yang benar nanti bisa diikuti oleh yang menyatakan, oh iya ya, kayaknya di benar ini nih pendapat A atau pendapat B, silahkan. Tapi yang bertahan pun tidak bisa diingkari, memang faktanya ada beda pendapat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, terakhir Pak, ingin saya sampaikan sebagai closing statement ini untuk menegaskan tentang pentingnya memahami ikhtilaf di dalam kajian-kajian keagamaan. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini Ibnu Taimiyah lagi Pak. Jadi supaya setiap kita mempertegas poin ini. Baik, nah ini Pak, ini cara para sahabat kalau terjadi ikhtilaf di kalangan mereka. Ini diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah Pak, bila para sahabat berdiskusi dalam suatu masalah, maka diskusi mereka adalah diskusi yang bernuansa musyawarah. Jadi bukan perdebatan sampai musuhan Pak, tapi menegaskan diskusi para sahabat tentang agama adalah seperti musyawarah dan munasahah, saling menasehati. Mungkin saja pendapat mereka berbeda dalam suatu masalah ilmiah dan amaliyah, namun cinta dan kasih sayang serta kehormatan tetap eksis di kalangan mereka. Betul bahwa siapapun yang menyelisihi Quran Sunnah Pak, menyelisihi Quran Sunnah, itu akan jelas dianggap sebagai perkara yang salah dan bid'ah. Itu betul kalau tidak ada pendekatan dalil. Saya ulang, kalau tidak ada pendekatan dalil. Makanya khilaf kan tidak ada pendekatan dalil. Adapun ikhtilaf dalam masalah hukum, maka itu sangat banyak untuk bisa didiskusikan. Jika setiap kali ada dua orang muslim berbeda pendapat dalam suatu masalah, lalu keduanya saling memusuhi satu sama lain, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada lagi yang akan tersisa dari rasa hormat, cinta, kasih sayang, dan ukhuwah di antara kaum muslimin. Ini finish dari Imam Ibnu Taimiyah. Jika ada dua orang berseteru Pak dalam satu masalah, ikhtilaf sampai panas gitu, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, tidak ada lagi yang tersisa dari hal dua orang tersebut, rasa cinta, kasih sayang, kehormatan, dan ukhuwah di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada lagi. Selesai gitu Pak. Hadirin ikhwati rahimakumullah, Ustadz, kita juga ilmiah kok. Cuman tidak sampai pada menjaga perasaan lawan rival dalam perdebatan. Itu juga masalah. Makanya mohon izin Bapak Ibu yang Allah muliakan, saya rasa sekarang belum bisa dikatakan perdebatan kita masuk pada kategori musyawarah atau munasahah. Kita kayak, kalau debat tuh kayak menelanjangi rival gitu. Wah, sampai kalau kata orang Suntung ngekeak. Saya nggak tahu Indonesianya apa. Makanya itulah ya. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, itu beberapa perangkat yang ingin saya sampaikan di awal sebelum kita masuk pada penjelasan detail ikhtilaf di kalangan para sahabat sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada umat kita hari ini. Dan nanti Pak, sebelum di pertemuan berikutnya kita akan bahas ikhtilaf itu di domain mana saja, 1, 2, 3, 4 gitu. Sehingga kita bisa memetakan, oh ya ini domain yang tidak boleh tidak, harus beda. Oh ini boleh beda nih. Oh ini tidak boleh beda tapi masih boleh untuk berbeda sedikit lah gitu, sehingga lebih ringan. Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Intinya kayak gini Pak lah. Kalau kita masuk ke SMK, kan SMK itu ada sekolah menengah kejuruan Pak. Ini jurusan tata boga, nah, ini jurusan mana? Kesenian, itu kan masing-masing punya jurusannya. Jadi biar kita mudah menempatkan ini perbedaan dalam masalah apa, boleh atau tidak, ini perbedaan dalam masalah apa, boleh atau tidak. Tapi di pertemuan berikutnya. Ini pijakan dasar dulu Pak, bahwa kalau ingin memahami ikhtilaf, maka tetap menjaga rasa ukhuwah, saling hormat, menghormati, cinta dan kasih sayang di tengah-tengah umat muslim, dan cari akar masalahnya di mana. Jangan terjebak dengan produknya tapi tidak tahu latar belakangnya. Saya rasa itu dulu barangkali. Sebelum saya tutup Pak, ada pertanyaan. Termasuk yang sudah-sudah silakan ditanya kalau memang ada. Fadhol silakan Pak. Waalaikumsalam. Apa hukumnya setelah
Terima kasih. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ada beberapa jenis pertanyaan, semisal ini Pak ya. Tahlilan, muludan, kemudian Allah ada di mana. Tapi pertanyaan ini diajukan hanya untuk bikin pola. Hanya untuk membangun polarisasi. Ya. Beberapa ya, saya tidak bilang antum begitu ya. Tapi beberapa orang bertanya, ternyata tentang Allah ada di mana, pertanyaan tahlilan dan muludan seperti apa, itu hanya ingin menggambarkan polarisasi tentang umat Islam. Sehingga nanti kesimpulan gini Pak, kalau jawabannya sama dengan jawaban saya, fix guru saya. Kalau jawabannya beda dengan saya, berarti saya akan tolak jadi guru saya. Itu masalah sekarang hari ini Pak. Beberapa ya. Jadi hal-hal ikhwal yang seperti ini pada akhirnya akan bikin pola umat Islam yang tahlilan, non tahlilan. Guru saya atau bukan guru saya bermajlis talim atau tidak di situ. Itu nanti ke situ. Pertanyaannya saya jawab. Hadirin rahimakumullah. Pertama Pak, ranah tahlilan dan muludan perdebatkan. Ranah itu ranah perdebatan para ulama. Saya tanya dulu, ada yang bilang boleh? Ada ya? Kita sepakati ada yang bilang boleh ya? Ada yang bilang tidak boleh? Ada. Jadi ini perdebatan, yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak boleh. Sama kayak kunut subuh Pak. Ini sama kasusnya kayak kunut subuh. Kunut subuh ansih ya, kunut subuh saja. Ada yang membolehkan, bahkan mensunahkan, ada yang juga tidak boleh. Jadi domainnya sama nih Pak. Rajaban, muludan, tahlilan, sholawatan, apalagi Pak itu. Dan semua perkara yang sekarang dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia itu sama kayak kunut subuh dan tidak kunut subuh. Jadi masih pada ranah perdebatan. Saya ingin bahasanya lebih detail Pak, tapi nanti ada waktunya. Cuma sederhana saja, ini ranah perdebatan. Bagi yang memang ingin mengamalkan, saya katakan silahkan. Bagi yang tidak ingin mengamalkan juga silahkan. Ini jawaban saya. Ustadz, nanti kalau Ustadz sendiri bagaimana secara pribadi mensikapi tahlilan? Kalau saya diundang oleh tetangga saya Pak untuk tahlilan, saya datang. Kalau saya punya waktu. Kalau pas benturan dengan aktivitas yang lain, ya saya tidak akan datang. Jadi tidak datangnya saya kalau saya tidak punya waktu. Biasanya Pak, kalau saya tidak datang, saya akan menyempatkan sorenya atau siangnya datang. Misalkan acaranya malam minggu nih Pak nih. Siangnya saya datang atau sorenya saya datang. Saya pamit, Pak mohon maaf nanti malam saya tidak bisa hadir. Qadarullah ada kegiatan, ada acara. Jadi mohon maaf sekali. Ini sekedarnya, ya ngasih apalah Pak yang kita bisa bawa. Kemudian doakan Pak. Karena takziah di zaman Nabi juga begitu. Takziah zaman Nabi, Nabi datang ke orang yang kena musibah, Nabi mendoakan. Itu takziah di zaman Nabi. Ustadz, lantas kenapa muncul tahlilan? Saya ingin sederhanakan Pak masalahnya. Saya ingin sederhanakan. Yang tadi boleh tidak boleh silakan, itu menjadi hak masing-masing. Terus kenapa muncul tahlilan atau rajaban atau muludan? Saya ingin pertegas tahlilan dulu Pak. Saya tanya dulu Pak. Takziah di zaman Nabi sudah ada atau belum? Takziah di zaman Nabi sudah ada atau belum? Sudah ada. Sudah ada. Sepakat ya? Pertanyaan saya Pak, hukum takziah wajib atau sunnah? Takziah itu wajib atau sunnah? Kira-kira Pak? Wajib. Nah, ini nih supaya jelas nanti tahlilannya gimana Pak? Takziah itu wajib atau sunnah? Kita sepakati. Dan bilang sunnah, ada yang bilang wajib, beda lagi nih Pak. Anggaplah Pak, ini anggap dulu ya. Kita anggap dulu sunnah tetapi kemudian harus ya. Sehingga harus takziah kita. Ya. Katakanlah begitu. Karena ini hakul muslim alal muslim situn. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, hakul muslim alal muslim situn. Haknya seorang muslim itu ditakziahi Pak. Termasuk juga diantarkan ke kuburannya. Itu salah satu haknya seorang muslim. Kalau seorang muslim punya hak, berarti kita jangan wajib gitu loh. Tapi ini anggap dulu lah hukumnya sunnah tapi harus Pak ya. Harus gitu. Katakanlah demikian. Hadirin ikhwati rahimakumullah, atau kita bilang wajib, misalkan juga nggak jadi masalah Pak. Cuma saya ingin tegaskan dulu Pak. Kalau misalkan Pak dihukumi takziah itu wajib misalnya, sama nggak dengan wajibnya sholat 5 waktu? Sama nggak? Bedanya di mana Pak? Baik. Selain itu Pak, sholat 5 waktu diatur tidak gerakannya oleh Nabi? Diatur. Sepakat Pak ya? Atau yang nggak diatur sama Nabi? Sholat diatur Pak ya? Bacanya diatur tidak?
Diatur. Waktunya baik. Takziah, Pak. Gerakannya diatur nggak oleh Nabi? Diatur nggak? Redaksi bacaan tajah diatur nggak oleh Nabi? Saya ingin mempertegas saja, Pak. Ini supaya kita clear dulu nih. Atau saya kasih contoh yang lain, Pak. Baca Al-Quran wajib sunnah. Baca Quran wajib sunnah. Bilang wajib pas sunnah. Bilang wajib malah kagak lagi. Bilang sunnah, aduh gimana nih. Baca Quran wajib, Pak. Ya, baca Quran itu wajib. Cuman beda dengan sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu, Pak, diatur waktunya. Baca Quran tidak diatur waktunya. Pagi, siang, sore, malam boleh? Boleh. Sebelum tidur? Sesudah tidur? Boleh, Pak. Padahal sama-sama wajib. Yang kedua, Pak, surat yang dibaca harus apa? Kalau kita baca Quran, Pak, surat yang dibaca harus apa? Hah? Kalau baca Quran, Bapak membaca Quran, Pak, harus apa yang dibaca? Bebas, Pak, apa saja. Waktunya kapan saja. Berapa lembar? Bebas. Mau yang sejud boleh, 2 juz boleh. Artinya gini, Pak, maksud saya, ada kewajiban, saya ulang, Pak, ada kewajiban yang oleh Nabi atur detail. Sholat diatur, bacaannya diatur, semuanya diatur, Pak. Saya ulang ya, sholat diatur detail oleh Nabi. Sama juga dengan zakat diatur detail oleh Nabi. Haji diatur juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun takziyah tidak detail dari Nabi. Dia diatur secara global tapi tidak sampai pada teknis. Ya. Saya ulang, diatur secara global tapi tidak diatur secara teknis. Prinsipnya Nabi takziah dong ke orang yang meninggal dunia. Bentuk takziahnya tidak didetailkan oleh Nabi. Beda kalau sholat, Pak. Sholat dong sebagai umat muslim. Dan Nabi mencontohkan detail praktek sholatnya. Sehingga ada kewajiban yang berbeda, Pak, antara sholat dengan baca Quran dan takziyah. Nah, maksud saya begini, Pak. Maksud saya begini. Ketika Nabi mengharuskan takziyah tapi tidak mendetailkan contohnya, maka itu menjadi ranah ijtihadiyah. Menjadi ranah ijtihadiyah. Kenapa? Karena Nabi tidak mendetailkan contohnya. Beda dengan sholat, Pak. Saya contohkan ini. Sholat itu gerakannya diatur. Takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud. Boleh nggak ngacak? Takbiratul ihram, sujud, ruku, duduk. Boleh? Nggak boleh, Pak. Kenapa? Sudah didetailkan oleh Nabi. Takziah tidak didetailkan oleh Nabi. Baca Quran tidak didetailkan oleh Nabi. Sehingga itu menjadi ranah ijtihadiyah. Kalau sudah masuk ke ranah teknis menjadi ranah ijtihadiyah. Maka nanti gini, Pak, takziah itu akan dikembalikan kepada masyarakat di mana mereka tinggal. Itu. Misalkan ada bentuk takziahnya, Pak, di kampung saya datang ngasih makanan, ngasih uang pakai baskom tuh. Pamitan selesai, takziahnya segitu. Ada juga yang datang takziahnya nyetel dangdutan. Ada loh, Pak, takziah sampai nyetel dangdutan, terus main gapleh, nungguin semalaman. Ada juga yang datang cuma numpang baca Quran, doain, pulang. Kenapa itu kemudian tidak dipermasalahkan oleh ulama di Indonesia? Karena ulama di Indonesia memahami takziah itu keharusan, tetapi praktek detailnya tidak dicontohkan sehingga menjadi ranah ijtihadiyah bagi ulama dimanapun ulama itu berada. Maka bisa jadi beda, Pak, format takziah di Arab dengan takziah di Indonesia bisa jadi berbeda. Contoh lain, Pak, nikah itu syariat, hukumnya wajib. Tapi perayaan resepsi, kan resepsi harus, Pak. Walimatul urus harus, kata Nabi, sekalipun menyembelih seekor kambing. Walimah atau resepsi, Pak, oleh Nabi dianjurkan untuk menghindari fitnah, tapi bentuk resepsi tidak pernah didetailkan. Bapak pernah diundang pernikahan di Arab Saudi? Belum. Sekali-kali, Pak. Atau ada yang mau nikah, atau mungkin Bapak nikah sama orang Arab itu. Jadi laki-laki, perempuan. Tidak ada musik, tidak apa-apa, pokoknya datang, makan, selesai, bu.
Baru, Pak. Di Indonesia ada perangkat yang lain yang kemudian itu menjadi tambahan dalam resepsi pernikahan. Maka ketika tidak didetailkan, saya ulang Pak, ketika tidak didetailkan itu menjadi ranah ijtihadiyah. Tahlilan adalah takziah, isinya takziah. Tahlilan itu isinya takziah, tetapi bentuknya dikembalikan kepada ulama di zamannya. 1. 2. Muludan adalah mengingat Nabi dan bersyukur atas hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ekspresi syukurnya, saya ulang, ekspresi syukurnya itu menyesuaikan dengan ulama di zamannya, di negaranya masing-masing. Saya perjelas dulu Pak, kitabnya ada nih, cek ya, Al-Hawi lil Fatawi. Kitab ini ditulis oleh Imam As-Suyuti. Kata Imam As-Suyuti mengutip Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena Imam As-Suyuti adalah murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Imam As-Suyuti, kama qala Ibnu Hajar Al-Asqalani, idharus syukri, wajib menampakkan rasa syukur atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kata Ibnu Hajar, nikmat mana yang lebih besar dibanding lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad, diangkatnya Nabi Muhammad jadi Rasul, Bapak Ibu sekarang Muslim. Nikmat mana yang paling besar daripada itu? Kata Ibnu Hajar, Pak. Jadi menampakkan rasa syukur itu hukumnya wajib. Apalagi atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, Pak, bagaimana bentuk menampakkan syukur? Bentuknya bagaimana? Kata Ibnu Hajar, 1, Pak, bi anwa'il ibadah, dengan berbagai macam ibadah. Kas sujud, seperti sholat, wat tilawah, baca Quran, awas saum, puasa, wa ijtima' ma'al muslimin, berkumpul bersama kaum muslimin, it'amit to'am, berbagi makanan. Itu bentuk-bentuk rasa syukur, Pak. Jadi penekanan gini, Pak, muludan, apa poinnya? Bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad. Bentuknya bagaimana? Dikembalikan kepada ulama di zamannya. Rajaban, Pak, mensyukuri atas perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur atas itu, Pak. Kemudian praktek syukurannya, praktek aplikasi dari menampakkan syukurnya disesuaikan dengan perkembangan zamannya. Itu poinnya dulu. Ustadz kan tidak ada di zaman Nabi. Betul, karena Nabi tidak mendetailkan. Beda dengan sholat 5 waktu. Maka saya kritik dulu, Pak. Ini saya kritik dulu. Menyamakan tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat itu syubhat. Saya ulang, Pak ya. Menyamakan hukum tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat itu syubhat. Kenapa? Tidak apple to apple. Kecuali gini, Pak. Kecuali gini nih. Sholat subuh 5 rakaat boleh tidak? Tidak. Haji di Pondok Gede boleh tidak? Nah, itu namanya apple to apple. Karena ada ceramah begitu, Pak, menyamakan tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat. Padahal, Pak, nih saya kasih contoh, Pak. Ini kelompok suka tahlilan, ini kelompok tidak suka tahlilan, Pak. Dua-duanya, tahlilan, tidak tahlilan. Pertanyaan saya, kalau dua kelompok ini ditanya, sholat subuh 5 rakaat boleh tidak? Siapa yang akan bilang boleh, Pak? Siapa yang bilang boleh? Nggak ada. Mau tahlilan, mau tidak tahlilan, kalau ditanya sholat subuh 5 rakaat, nggak ada yang bilang boleh. Maka tidak apple to apple menyamakan tahlilan dengan sholat subuh 5 rakaat, nggak ada. Contoh lain, Pak. Ini tahlilan, ini tidak tahlilan. Ketika ditanya hukum daging babi halal haram, siapa yang bilang halal? Siapa yang bilang halal? Ada. Ada. Saya tanya lagi, Pak. Ini tahlilan, ini tidak tahlilan. Kalau ditanya siapa yang menghalalkan zina? Ada, Pak? Ada. Jadi gini, Pak, ternyata ranah yang sudah disepakati masih banyak, Pak. Haramnya babi, haramnya zina, haramnya membunuh, haramnya mencuri, itu masih banyak. Dan kesamaan kita sudah cukup banyak yang itu mencukupkan kita untuk ukhuwah Islamiyah. Cukup dengan dasar-dasar itu, Pak. Adapun mulud dan rajaban tahlilan diperdebatkan di kalangan para ulama. Tadi saya sampaikan, Pak, ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Sebagai penutup, Pak, ini closing statement dalam masalah ini. Sekali lagi, Pak, kalau ini hanya ingin bikin pola, Pak, hanya ingin membuat pola saja, kemudian nanti, wah, ini bukan guru saya atau bukan guru saya atau guru saya, ini ya itulah masyarakat kita sekarang memang seperti itu. Jadi memang sudah ingin dibikin pola. Tapi saya perjelas, Pak. Kiai Haji Ali Maksum, pimpinan Pondok Pesantren Krapiak, bikin buku kecil, kata Kiai Haji Ali Maksum,
Bagi mereka yang tidak suka tahlilan, jangan paksa orang yang tahlilan ikut mereka. Sebaliknya Pak, yang suka tahlilan, jangan paksa yang tidak suka ikut tahlilan. Karena masing-masing memiliki dalil dan argumentasi, maka jagalah ukhuwah Islamiyah. Itu kawaqala Kiai Haji Ali Maksum. Jadi silahkan Bapak mau datang enggak. Yang penting jaga adab, jaga akhlak. Kenapa? Takziah tetap harus Pak. Suka atau tidak suka dengan tahlilan, takziah harus. Adapun kemudian teknik atau cara takziahnya berbeda, ya monggo terserah Pak. Ustaz saya mah takziahnya mendoakan saja, datang terus pulang, nggak mau ikut baca tahlilnya, silahkan. Ustaz saya mah datang saja tahlilannya sekaligus silaturahmi dengan teman-teman, dengan tetangga, dengan kerabat, monggo sah saja Pak. Kan itu masuk ranah yang diperdebatkan di kalangan para ulama. Kecuali Pak, kalau ada kelompok pengajian yang bilang daging babi halal, keroyok bareng-bareng. Atau ada yang bilang zina itu boleh. Wah, ini masalah nih Pak, ini keroyok bareng-bareng nih Pak ini. Tapi kalau masih diperdebatkan ranahnya Pak, maka tadi penjelasan Imam Ibnu Taimiyah, adu argumentasi, adu dalil. Ya, saya ulang, adu argumentasi, adu dalil. Setelah itu ambil yang kita pilih tanpa harus mengingkari pendapat yang lain. Saya rasa pendapat Ibnu Taimiyah sudah clear. Terakhir Pak nih, harus panjang pembahasan ini Pak. Dalam kitab I'anatul Talibin ada penjelasan tahlilan itu bid'ah munkarah. Dalam kitab I'anatul Talibin. Tapi Pak, rata-rata yang baca ini salah paham. Salah paham. Bukan maksud Abu Bakar Asy-Syatta menyatakan tahlilan itu adalah bid'ah munkarah, enggak begitu Pak. Saya perjelas dulu Pak ini. Mohon izin Pak ya. Boleh ya. Kenapa disebut bid'ah munkarah? Hadirin ikhwati min rahimakumullah, Syekh Asy-Syatta dalam kitab I'anatul Talibin menyatakan bid'ah munkarah, bid'ah yang diingkari. Kenapa? Itu ada kronologis Pak. Jadi bid'ah munkarah itu jawaban atas pertanyaan, bukan statement. Itu jawaban atas pertanyaan Pak. Apa yang kemudian ditanyakan oleh penanya dalam kitab I'anatul Talibin? Pertanyaan gini Pak, ini pertanyaannya. Syekh, di tempat kami kalau ada orang meninggal dunia, maka orang-orang berdatangan untuk takziah dan mereka tidak mau pulang sebelum mereka kenyang. Ulang Pak, mereka tidak mau pulang sebelum mereka kenyang, maka mereka nungguin makanan Pak. Maka yang kena musibah harus bikin makanan, kepaksa bikin makanan, walaupun mereka orang yang tidak mampu. Hukumnya bagaimana? Itu pertanyaannya. Itu masalahnya. Maka kata Syekh Asy-Syatta, bid'ah munkarah. Bid'ah munkarah bukan pada kumpul-kumpulnya Pak, tapi pada datang dan merepotkan sahibul musibah. Kenapa kok tidak boleh merepotkan? Karena Nabi tidak membolehkan itu Pak. Yang ada kalau kena musibah Pak, saya ulang nih, kalau kena musibah tetangganya yang harusnya bantu, apalagi yang kena musibah bukan orang berada. Ustadz, saya orang kaya, oke. Saya nggak mau dibantu sama tetangga, boleh. Saya pengen malah bersodakoh kepada tetangga, boleh nggak yang kena musibah sodakoh atas nama mayit Pak? Boleh, nggak ada masalah Pak. Makanya pulang-pulang dikasih besek. Karena yang sohibul musibah bersodakoh atas nama mayit dengan besek yang diberikan kepada yang datang, selesai Pak. Yang miskin jangan dipaksa masak, yang kaya jangan ditolak ketika ngasih masakan, beres. Tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu Pak, mayit nggak diapa-apain Pak, suruh mandi sendiri, jalan sendiri ke kuburan, itu nggak boleh Pak, itu dosa besar itu. Kalau mayit sampai jalan sendiri ke kuburan. Baik, saya rasa itu Pak ya. Tapi gini Pak, ini diskusi ini silakan. Jadi kalau Bapak punya pertanyaan di rumah ya cukup inilah, silakan dicatat, maka nanti kita ini. Oh boleh. Saya tidak hadir pada takziah, apa saya berdosa, itu aja pertanyaan. Baik. Apakah tidak hadir saat takziah berdosa? Berarti Bapak tidak menunaikan hak seorang muslim. Tadi kata Bapak wajib. Iya. Wajib, tapi kan satu dan lain berhalangan. Ya kalau berhalangan kan itu ada udzur syar'i Pak. Kalau udzur syar'i boleh. Kan ada udzur kan? Atau nggak ada udzur? Gini Pak, sholat awal waktu harus atau tidak? Kalau ada udzur boleh Pak. Kalau ada udzur kan lain persoalan. Allah juga maha paham. Aduh, ada uzur. Kalau nggak ada uzur Pak, di tetangga nih tahlilan kita diem aja, tajiah kagak, tahlil kagak, ketemu muka buang juga mukanya. Aduh, ini kebangetan itu. Itu kalau nggak ada uzur ya dosa lah ya.
Baik, terima kasih semuanya hadirin Fatimah rahimakumullah. Dan ini kita akan bertahap Pak, kita bahas bertahap dan mudah-mudahan runut dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu semuanya bisa memahami secara detail sehingga nanti kita bisa diskusi lebih panjang. Jazakallah atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.